Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tika Andani, NPM 2112060021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyebab kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan bisa saja terjadi pada pekerjaan apapun, dimanapun, dan kapanpun, termasuk dalam laboratorium. Kecelakaan dapat menyebabkan kerugian fisik maupun material, serta seringkali menimbulkan trauma. Beberapa penyebab timbulnya kecelakaan di laboratorium antara lain, yang pertama, adanya bahan-bahan kimia dan agen biologi yang berbahaya di laboratorium. Yang kedua, adanya sumber penunjang lain dalam laboratorium yang juga berpotensi bahaya, seperti sumber api, gas, air, dan listrik. Yang ketiga, kondisi ruangan yang kotor dan tidak terorganisir. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang alat, bahan, dan proses dalam suatu praktikum. Yang kelima, kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan dari pembimbing selama melakukan kegiatan di laboratorium. Yang keenam, kekeliruan dalam merencanakan atau mendesain prosedur percobaan atau praktikum. Yang ketujuh, kurang ketersediaan alat pengaman, perlengkapan pelindung badan, maupun alat pengaman lainnya. Yang kedelapan, tidak menggunakan peralatan atau bahan yang sesuai. Yang kesembilan, tidak dipatuhinya instruksi atau aturan tata tertib. Yang kesepuluh, tidak cermat atau kurang bersikap hati-hati dalam melakukan percobaan. Itu dia tadi penyebab kecelakaan di laboratorium. Dan selanjutnya, inilah jenis kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium medis. Yang pertama, kecelakaan kerja akibat keracunan bahan-bahan beracun. Racun adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu dapat membahayakan fungsi normal tubuh sehingga mengganggu kesehatan bahkan mengakibatkan kematian. Jalan masuk racun dapat melalui mulut atau tertelan, paru-paru dengan terhirup, dan kulit dengan cara meresap melalui kulit. Gejala umum keracunan antara lain sakit perut, mual dan muntah, diare, rasa terbakar dari mulut sampai ke lambung, sulit bernafas, dada rasa terjepit, telinga mendengung, pandangan kabur, berbau asap yang diakibatkan karena gas, serta pernapasan bau, kulit berubah warna atau gatal, bibir dan kulit kebiruan, kesadaran menurun atau tidak sadar, serta sakit kepala. Selanjutnya, yang kedua adalah kebakaran. Kebakaran dapat disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang mudah menyala dan ledakan yang disebabkan oleh reaksi kimia. Selain itu, api juga berasal dari korsleting listrik, api pembakar bunsen, api rokok, benda panas, dan cahaya matahari yang langsung mengenai botol atau labu. Atau pada musim panas, botol dan labu dapat berperan sebagai lensa. Lalu, upaya pencegahan kecelakaan di laboratorium. Sebenarnya, kecelakaan kerja di laboratorium dapat dihindari apabila semua praktikan atau seseorang mematuhi tata tertib dan paham mengenai tanggung jawabnya masing-masing. Usaha untuk menghindarkan diri dari kecelakaan laboratorium tersebut sangat tepat apabila diikuti dengan tindakan pengamanan antar sesama. Selain lebih berhati-hati, agar kecelakaan tidak terjadi, maka perlu dilakukan beberapa upaya pencegahan, antara lain, yaitu yang pertama, mendesain tempat kerja serapi mungkin. Yang kedua, hindarkan lorong yang sesak, kertas yang berserakan, serta simpan barang pada tempat yang semestinya. Yang ketiga, setiap praktikan yang menggunakan laboratorium harus mengetahui tempat dan cara penggunaan perlengkapan darurat, pemadam kebakaran, dan pencuci mata. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai saat melakukan percobaan. Yang kelima, mengidentifikasi kemungkinan timbul bahaya pada percobaan yang akan dilakukan. Yang keenam, memberi tanda peringatan yang jelas di dekat setiap alat, reaksi, atau kondisi yang berbahaya. Yang ketujuh, membuang bahan buangan pada tempat khusus. Contohnya, bahan buangan tersebut yaitu cairan, kaca, sobekan kain, kertas, dan sebagainya.
Yang kedelapan, menjaga agar suasana praktikum tetap tenang dan tetap waspada bila ada kecelakaan. Dan yang terakhir, menyediakan kotak P3K yang mudah dijangkau secara cepat. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang pencegahan kecelakaan di laboratorium dan juga macam-macam kecelakaan di laboratorium. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.